Saya nggak ngecewain atau ngehianatin kepercayaan siapapun. Kan emang saya nggak nyuri kok mbak. Ini semua kan fitnah. Saya nggak akan pernah nyuri seumur hidup saya. Mulai dari sekarang, Kenzo bakal terima Kak Gisel sebagai mama keduanya Kenzo. Jawabannya simpel kok. Karena aku gak cinta sama kamu. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 46 dan 47. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Rianti yang meminta Aurel untuk putus sama Ivan. Bahkan Aditya juga meminta seluruh anaknya percaya dengan dirinya. Kenzo percaya sama papa. Pertanyaan terakhir buat kamu, Aurel. Kamu lebih percaya Ivan atau papa? Enggak kok, Pak. Aku percaya sama Papa. Dan aku bakalan akhirin hubungan aku sama Ivan. Miss jadi sedih melihat Mutiara yang selalu banyak ujian. Karena apa yang terjadi dengan keluarganya, Kenzo akan mengantar Aurel bertemu dengan Ivan. Bagaimanapun, Kenzo tetap mengkhawatirkan Aurel. M-Kiss First, Rianti jujur kepada Aditya soal lapis legit. Benar-benar di luar nalar Miss Kiss. Aditya kayak tidak peduli dengan Rianti yang terus mohon-mohon. Aku tadi udah ngomong kok sama Kiss. Dia juga udah ngaku kok semuanya. Tadi pas kamu telepon dia dan kamu ngomong sayang sama dia, kamu minta maaf karena kamu gak bisa shoppingin dia. Aku dengar semuanya Mas Aditya. Kamu bayangin gak? Gimana reaksi mereka kalau tahu kamu tuh emang punya hubungan sama Gisel? Demi kamu dan keutuhan keluarga kita, aku rela berbohong, Mas. Jadi aku harap kamu hargai pengorbanan aku dengan kamu meninggalkan Gisel. Oke, nanti aku akan pikirkan. Pikirkan. Gak ada lagi yang perlu dipikirin, Mas. Dengan mudahnya kamu bisa pecat dia, jauhi dia, dan jangan pernah kamu berhubungan lagi sama Gisel atau kita. Kita apa? Kamu mau tinggalin aku? Aku tanya sama kamu. Bisa seperti itu? Bisa. Ya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu tahu banget itu kok. Kamu tahu aku itu nggak bisa hidup tanpa kamu.
aku itu butuh kamu. Aku mohon sama kamu, Mas Aditya. Tolong tinggalin Gisel demi anak-anak kita. Kamu mungkin gak nganggep aku, kamu udah gak bisa hargain aku, tapi aku mohon tolong. Demi Kenzo sama Aura, tolong kamu tinggalkan Gisel, Mas. Aku mohon sama kamu, aku mohon sama kamu. Melihat Rianti yang seperti ini membuat Miss Kiss jadi nggak tega. Melihat kedatangan Aurel bersama Kenzo bikin Ivan heran. Tapi Aurel yang meminta putus benar-benar buat Ivan terheran-heran. Pokoknya aku mau kita putus. Karena Ivan yang gak terima, sampai dia dihalangi oleh Kenzo. Bahkan Ivan membuat Kenzo emosi. Tapi karena janji Kenzo kepada Aurel, membuat Kenzo tidak berani menyerang Ivan. Oke, fine. Nanti juga mama lu sama Aura bakal sadar kalau gue itu jujur. Suatu saat, semua kelakuan Om Aditya akan terbongkar. Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang berusaha menguatkan Aurel. Awalnya sih Sandra senang kalau ditelepon Kenzo, tapi dia jadi bete kan kalau dihubungi soal Mutiara. Tuh kan Kiss first. Sandra jadi sewot banget sama Mutiara. Padahal ini kan semua ulah Sandra sendiri. Kamu tuh udah mengkhianati kepercayaan saya, dan bahkan bukan cuma kepercayaan saya aja, tapi kamu udah mengkhianati papa dan keluarganya Kenzo. Kamu tahu kan? Saya nggak ngecewain atau ngehianatin kepercayaan siapapun. Kan emang saya nggak nyuri kok, Mbak. Ini semua kan fitnah. Saya nggak akan pernah nyuri seumur hidup saya. Kamu tuh bukan siapa-siapa tanpa keluarganya Kenzo. Mbak, saya emang nggak pernah bilang saya siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa di sini. Lagian juga gini ya, saya nggak akan bisa nyewa pengacara buat ngebantuin saya. Buat makan besok aja saya belum tahu saya mau makan apa. Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang disambut bahagia di rumah Aditya. Walaupun Rianti gak suka dengan keberadaan Mutiara. Kiss first, Aditya benar-benar marah kepada Gisel. Miss Kiss benar-benar heran. Bisa-bisanya Gisel malah memohon. Hubungan kita bakal kayak gimana, Mas? Kamu bakal mutusin aku? Mas, please jangan tinggalin aku. Aku sayang banget sama kamu. Mas, aku gak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Aku janji aku bakal ngelakuin apapun biar kamu bisa sama aku. Ini juga bikin Miss Kiss heran deh. Kenapa Kenzo dan Mutiara hobinya berantem mulu? Bikin Miss Kiss heran. Jangan, Mas. Ambil aja. Saya nggak terima penolakan. Sini cuma penolakan. Kok kamu ngeledek? Maaf, Mas. Refleks. Tapi Mas emang suka ngomong kayak gitu. Kalau kamu tahu saya itu nggak suka dibantah, kenapa masih menolak? Iya, karena saya nggak enakan orangnya. Kamu tuh jangan jadi orang nggak enakan, Mutiara. Baju yang saya beliin kemarin kamu balikin. Masa sekarang sapu tangan doang kamu balikin juga? Tapi Mas mau pakai kan? Enggak. Terus saya tinggal beli yang baru. Salah satu cara menghargai orang lain adalah menerima penolakannya dan pemberiannya. Mau itu uang, barang, ataupun makanan. Iya Mas, saya terima pemberiannya. Makasih. Kok kayak terpaksa? Karena emang dipaksa. Saya nggak maksa. Ya udah nih saya balikin. Saya nggak mau kamu balikin sapu tangan saya. Berarti maksa kan? Saya kan nggak terima penolakan orangnya. Tuh kan, Mas emang udah nih saya pergi aja ya. Saya kalau sama Mas berantem mulu, ribut mulu. Yang ngajak ribut siapa? Ya Mas, saya salah. Makasih Mas sapu tangannya. Bahkan, bisa-bisanya Kenzo diam-diam memperhatikan Mutiara. Hati-hati loh, nanti baper.
Aurel dan Ivan sama-sama saling memikirkan satu sama lain. Apalagi Aurel merasa kehilangan Ivan. Selamat malam semuanya. Apa-apanya nih, Pak? Maksud Papa ngerangkuan sama Kak Gisel apaan, Pak? Jangan-jangan isu-isu kemarin tentang Papa sama Kak Gisel bener ya? Jadi selama ini Kak Gisel punya hubungan spesial sama Papa? Hah? Papa mau kalian menerima Gisel sebagai mama kedua kalian. Mama kamu itu sudah membohongi kalian. Dan mama bukan satu-satunya istri yang papa miliki. Papa sudah punya istri. Dan mama kamu menggoda papa dan bikin papa untuk meninggalkan istri pertama papa. Kenzo gak nyangka loh, Ma. Jadi selama ini Mama itu perebut suami orang ya? Sekarang aku ngerti. Kenapa Mama takut banget Papa punya wanita lain? Sekarang semuanya jadi masuk akal ternyata ya. Sebagai penebus kesalahan Mama, mulai dari sekarang, Kenzo bakal terima Kak Gisel sebagai mama keduanya Kenzo. Ya ampun, Miss Kiss benar-benar kasihan sama Rianti. Dia sampai memimpikan Gisel yang akan menjadi orang tua angkat anak-anaknya. Ini jelas-jelas bikin Rianti jadi gelisah. OM Kiss first, Kenzo yang tahu soal pertunangan dirinya dan Sandra akan dipercepat, membuat dirinya kesal. Syaratnya apa? Sandra meminta bertunangan sama kamu dipercepat. Ternyata Gisel gak pernah berhenti. Dia lagi-lagi mengancam Rianti dengan video Aurel. Kok tega banget ya? Halo Mbak. Halo Gisel. Kenapa Aurel bisa ada di apartemen kamu? Tenang aja Mbak. Jangan panik dulu. Itu video kemarin kok. Pas Aurel kabur dari rumah. Terus nginep deh di apartemen aku. Aku gak akan membiarkan kamu dekat dengan Kenzo dan Aurel. Mereka itu adalah anak-anakku. Dan mereka itu gak akan bisa nerima kamu sebagai ibu sambung. Aku minta, mulai sekarang kamu jauhi keluarga aku, Gisel. Tolong tinggalkan keluarga aku. Maaf ya Mbak, tapi Mas Aditya sendiri yang bilang kalau hubungan ini jadi rahasia kita bertiga. Yang penting Aurel dan Kenzo nggak ada yang tahu. Kalau aku pacarnya Mas Aditya. Rianti yang panik dengan keadaan Aurel, tapi teleponnya malah di-reject oleh Aurel. Aurel lakukan ini demi dirinya bertemu dengan Mutiara. Aditya meminta Kenzo untuk mencoba perasaan untuk Sandra. Padahal Kenzo benar-benar nggak mau punya perasaan untuk Sandra. Dia nggak tahu aja kalau ada Rianti yang mendengar obrolan mereka. Tapi dengan berjalannya waktu, rasa cinta itu akan tumbuh. Kalau kamu sering ketemu.
Benar kata Mas Aditya, kalau rasa cinta lama-lama bisa tumbuh kalau sering bertemu. Karena ini yang terjadi dengan Mas Aditya dan Gisel. Aurel berusaha bercerita kepada Mutiara, tapi tiba-tiba aja ada Rianti yang ajak Aurel pergi. Menurut kamu, siapa yang bohong? Papa apa Ivan? Menurut saya, Pak Aditya tuh orangnya setia, Mbak. Dan kayaknya dia nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu ke Bu Rianti. Tapi Ivan juga nggak mungkin bohong sih. Apalagi soal masalah yang sebesar ini. Dan kalau soal foto itu, saya kurang ngerti soal edit-editan, Mbak. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan fotonya diedit atau gimana. Sama-sama, Mbak. Benar ya Sandra, masih aja nyuruh-nyuruh Kayla seenaknya. Siapa sangka MK's first. Kalau Kayla berani melawan Sandra, jelas-jelas itu membuat Sandra kesal. Kak Sandra mau ngapain sih? Kak Sandra! Kayla, stop Kayla! Kayla buka pintunya! Gak mau! Kak Sandra mau ngapain ke kamar ini? Kamu gak perlu tahu aku ngapain, just open the door! Kak Sandra stop! Udah cukup kakak nindas aku sama Mutiara, tapi aku udah gak bisa terima. Kakak saudara aku, kakak gak bisa kayak gini terus. Kayla, let me in. Aku janji aku gak akan marah-marah sama kamu. I will be nice to you. Please just let me in karena aku lagi lapar banget. Kayla, jangan bikin aku emosi. Kalau kakak emang lapar, makan aja nasi goreng buatan aku. Kalau kakak masih nunggu nasi goreng buatan Reso, aku pesenin dari sini. Rianti masih aja ya, dia malah menjelekkan Mutiara kepada Aurel. Padahal Aurel benar-benar masih ragu soal hubungan Aditya dan Gisel. MK's first, Aditya dan Rianti membahas soal Gisel. Aditya benar-benar gak mempedulikan perasaan Rianti. Ini membuat Rianti teringat masa lalunya bersama Widuri. Kamu itu tetap menjadi pacar aku. Walaupun kamu sudah tahu kalau aku itu sudah beristri. Ya kan? Tapi kamu menikmati ini semuanya. Walaupun kamu salah. Ya kan? Astaga, benar-benar ya kebangetan banget deh Gisel. Udah menolak uang dari Rianti, bahkan dirinya masih bisa-bisanya menantang Rianti. Ini benar-benar di luar nalar miskis. Itulah bedanya kita, Mbak. Kalau kamu masih bergantung sama Mas Aditya, sedangkan aku tanpa diminta, Mas Aditya bisa manjain aku. Kamu gak lebih dari perebut suami orang. Mbak harusnya tahu kalau aku itu belajar dari Mbak. Masih aja Sandra marah-marah, apalagi melihat Kayla yang berani melawan dirinya. Ternyata kotak musik Kayla udah diumpetin di rumah Kenzo. Bahkan Kayla juga diam-diam berangkat bekerja. Setelah Aurel diantar Kenzo, tiba-tiba aja Aurel mendapatkan paket. Dia nggak tahu aja kalau Ivan memantaunya dari jauh. Apalagi Aurel yang penasaran dengan isi paketnya. Melihat Rianti yang baru pulang membuat Aditya mengancamnya. Apalagi Aditya sudah mengetahuinya apa yang dilakukan Rianti tadi pagi. Sampai membuat Rianti bersedih. Di antara kita bertiga, tidak perlu ada kebohongan lagi. Siapa sangka MK's first. Mutiara yang melihat Rianti menangis membuatnya diajak ngobrol oleh Rianti. Bahkan Mutiara berusaha menguatkan Rianti, tapi tetap aja Rianti masih jutek.
Kiss first. Kenzo jujur tentang perasaannya kepada Sandra, tapi bisa-bisanya Sandra malah marah-marah. Jawabannya simpel kok. Karena aku gak cinta sama kamu. Simpel kan? Kamu pasti bohong kan sama aku? Sebenarnya kamu tuh udah punya pacar kan? Bisa nggak kamu jangan sosok nutup-nutup ini dari aku? Just tell me who is it? Percuma. Oke, fine, kalau misalnya kamu nggak mau ngasih tahu aku bisa cari siapa orangnya dan aku bisa labrak dia karena dia udah berani ngambil tunangan aku. Percuma, Sandra. Lagian selama ini kamu juga belum berubah kan? Masih menjadi Sandra yang manipulatif yang dikenal sama banyak orang. Iya kan? What? Maksud kamu manipulatif gimana? Aku tahu dari Mutiara. Ternyata selama ini kamu adalah orang yang ngebetin HP-nya Kayla. Dan waktu di kantor polisi juga kamu marah-marah waktu Mutiara ditangkap. Padahal seharusnya Mutiara pulang ke rumah aku hari itu. Ya. No, that's not true. Masa kamu lebih percaya Mutiara daripada aku, Ken? Ada satu hal yang aku percaya. Fakta. Kenzo yang menolak Sandra jelas-jelas membuat Sandra kesal. Bahkan Miskis benar-benar khawatir jadinya Sandra akan buat rencana lain. Aku nggak mau tahu. Pokoknya gimana pun caranya Papa harus cabut kerja sama Papa sama Om Aditya. Aku mau lihat mereka bisa nggak bertahan tanpa kita. Aku mau Papa kasih dia pelajaran karena Kenzo udah berani nolak aku. Dan gimana pun caranya, aku harus tetap nikah sama Kenzo. Nah, buat Kiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.